Jadi saya juga mohon maaf sama penumpang pertama saya. Dimanapun berada, saya supirnya waktu itu. Kan jualan gorengan tuh sama adik saya pakai ayakan tuh. Iya. Nampan. Nampan kan, dari bambu itu kan. Iya. Adik saya bawa sambal. Tiba-tiba saya jatuh, Kang Agung tersandung. Gorengan jatuh? Gorengan jatuh semua. Wah. Kebetulan lokasinya itu ada lokasi kandang ayam. Astagfirullah. Orang tua saya jadi rubah ngasih gelar ke saya. Apa? Aisyah Agus sekarang teh naon Aisyah Agus eta aya usahana. Si eta mah sarjana ekonomi. Kalau saya enggak percaya sama Bapak, Tuhan Yesus marah. Rata-rata uang keluar dari kepercayaan gitu. Dari ATM? Iya. Dia colok-colok itu mesin rupanya nyambung antara positif dan Positif. negatif. Oh, bisa negatif. Buang. Akulah para pencarimu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Sahabat kopi semua, kembali lagi bersama saya Agung Prawoto di program kesayangan kita semua, Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi. Di samping saya saat ini telah ada seorang pengusaha muda. Beliau terkenal dengan istilah kalau di LPNU Jabar itu Raja Sembako. Karena beliau usahanya itu di bidang sembako. Jadi ada beras, gula, minyak, dan lain-lain. Beliau adalah Kang Agus Koswara. Kang, kemadaman Kang? Alhamdulillah. Terima kasih Kang telah menyempatkan waktunya, telah memberikan jamuannya kepada kita untuk bisa hadir di balai-balai yang luar biasa bagus ini Kang, untuk ya kita sharing-sharing, ngobrol-ngobrol lah Kang, perihal bagaimana perjalanan bisnis Kang Agus ini sehingga dari awal sampai sekarang bisa banyak sekali dan besar ya. Bahkan saya dengar Kang Agus ini sekarang juga sedang merintis bisnis perihal motor listrik. Nanti juga ingin saya dibahas lah perihal itu. Namun gini, sahabat ngopi, ini Kang Agus ini namanya Agus Koswara ya. Tapi terkenalnya itu Kang Ahen. Nah, jadi saya selama podcast ini tidak akan memanggil Kang Agus ya, tapi Kang Ahen. Nggak apa-apa ya Kang ya? Nggak apa-apa. Malah lebih nyaman. Nah, jadi Kang, Akang tuh sembako tuh apa saja Kang yang Akang produksi dan Akang jual itu? Sembako itu kita mulai dari gula merah ya, Kang Agung. Pertama kita dulu produksi gula merah, sampai sekarang produksi gula merah masih terus. Kemudian kita berinovasi gula merah kelapa, sekarang sudah produksi juga gula merah, gula pasir, Kang Agung. Gula pasir. Kemudian merambah lagi ke minyak goreng, Kang Agung. Kita ada produksi minyak goreng juga. Kemudian juga ada beras, ada apalagi ya, gula cair, ada air mineral, ada garam juga ada ya macam-macam lah. Pokoknya yang ada di dapur insya Allah produknya sama dengan yang kita produksi ya, walaupun belum merek kita gitu Pak. Oke. Nah itu pertama itu tadi itu apa, gula malah gula merah. Itu gimana Kang, kronologi awalnya kok bisa kepikiran memproduksi gula gitu? Karena tahun 1980-an lah, di bawah 1990, orang tua saya itu kan asalnya pegawai negeri, PNS ya. Cuman PNS-nya bukan PNS kayak sekarang, itu PNS zaman dulu lah, zaman-zamannya kalau dibagi beras itu apa ya namanya, ya begitulah dibagi beras itu, zaman-zamannya dulu. Kebetulan ayah saya juga bekerjanya hanya di kecamatan waktu itu. Di kecamatan. Nah, karena keinginan perubahan mungkin dari orang tua saya, ingin berubah lebih baik mungkin, karena pada saat itu PNS kurang begitu menjanjikan ya. Nah, ingin berubah lebih baik, akhirnya orang tua saya pilih sambil berjualan, sambil bekerja sebagai PNS. Nah, saat itu orang tua saya jualan di Emperan, dekat Bank BRI sini di kota Sukabumi, yang seberangnya ada Belandir itu. Nah, kalau saya jualan kantong kresek.
Kang Ahen juga ikutan jualan? Ikutan jualan. Ayah jualan apa? Bapak jualan gula merah. Oh, gula ngecer. merah. Waktu itu cuma dibelah, beli sekilo dibelah, beli setengah kilo dibelah gitu. Ngecer lah di emperan gitu. Oke. Dibungkus sendiri? Dibungkus ya. Setiap pagi saya sama ayah saya dengan ibu saya itu pergi ke pasar jam 1 malam. Saya bagian mikul kilo bangkong lah kalau bahasa Indonesianya. Oke. Timbangan apa ya itu yang kecil berat itu. Iya. Kalau ayah saya pikul gula merah, ibu saya ngegendong adik saya waktu itu. Oh, oke. Ya, singkat cerita, proses bisnis berjalan, alhamdulillah sukses Persi saat itu ya, saat itu ayah saya alhamdulillah sukses. Kemudian di perjalanan, kenapa tidak gula merah ini dibikin sesuatu yang istimewa gitu, supaya nilai jualnya tinggi, daya jangkau pasarnya juga luas kalau diteorikan ya. Kalau waktu itu saya nggak pakai teori, gimana caranya gula merah ini dikemas jadi bagus, sudah begitu saja gitu. Nah, karena basicnya gula, ya kita konsentrasi di gula merah. Kemudian kita punya ide bagaimana gula merah ini untuk lebih mencapai pasar, akhirnya kita renceng gula merah gitu. DCR 500. Oke. Dan alhamdulillah laku di situ. Sampai dari tadinya punya cuman satu mesin, sekarang nambah lagi 2 mesin gitu, 3 mesin gitu. Oke. Nah, jadi kenapa kita dari usaha gula merah? Karena satu, orang tua saya memang ngecer gula merah dulu. Yang kedua, kami ini kan orang kampung, orang Jampang. Di Jampang itu kan penyadap banyak. Iya. Nah, jadi istilahnya kami meneruskan usaha atau pekerjaan leluhur kami. Karena leluhur kami yang sudah meninggal itu ternyata ada yang jadi penyadap gula, ada yang ya mungkin ini usaha leluhur kami tapi versi saat inilah begitu mungkin betul. ya. Begitu. Jadi makanya oke, kita ke gula merah. Nah, itu terus gula merah itu awal dari tahun berapa tadi akan mulai membranding? Membranding, kalau membranding itu tahun 2011. Oh, 2011. Iya, 2011. Udah 13 tahun ya? Iya, 2011. Kita kasih merek, kita daftarkan di Haki, itu 2013. Nah, kalau sebelumnya tidak, kami jualan gula merah ya biasa saja, dari petani kita jual, dari petani kita jual. Waktu itu saat itu seperti itu. Terus mereknya kok sesuatu merek namanya Ahen itu menurut saya, kalau saya pas dengar ini Sunda banget gitu ya. Nah, itu tuh kronologi cerita kisahnya bagaimana kan? Ahen ini. Kalau Ahen itu dimulai sejak saya usia 2 tahun, belum sekolah lah waktu 2 tahun sampai 3 tahun, ingatan saya masih udah ada gitu, udah ingat. Justru ini dari flashback? Iya, mundur ke belakangnya jauh. Jadi ketika kami sekeluarga tinggal di Cikidang waktu itu, rumah Cikidang tuh di Jampang juga? Cibadak. Perkebunan karet. Oh, perkebunan karet. Iya. Oke. Waktu itu ayah saya penjaga kecamatan waktu itu. Belum PNS? PNS sepertinya belum. Karena seingat saya ayah saya sekolah lagi waktu itu. Karena waktu itu SMP, kemudian sekolah lagi baru jadi PNS kalau nggak saya. Belum jadi PNS waktu itu. Ayah saya itu kan tukang keliling ini, nagih pajak radio. Kalau zaman dulu pajak radio di ngeliling lah gitu ya ditagih. Pajak radio maksudnya gimana Kang ya? Kalau dulu zaman saya itu radio sama TV itu ada pajaknya dulu. Iya, mungkin yang seusia saya mungkin masih ingat mungkin ya. Apa ingatan saya terlalu tajam mungkin? Iya, dipajak dulu itu Kang. Dipajak radio, TV, nggak sebebas ini, kita ada pajaknya waktu itu. Iya. Terus ayah saya itu keliling lagi pajak radio dan sekampung itu panggil ayah saya Ahen. Nah, cuman saya itu dari kecil ngelihat ayah saya itu kasihan gitu, tapi saya nggak bisa gimana-gimana karena situasi keluarga ekonominya kurang beruntung waktu itu. Apalagi ayah saya kalau pulang dari kecamatan langsung ojek, langsung jadi kendek Cikidang Cibadak gitu. Angkot itu kan waktu zaman dulu mah angkot ada kendeknya Kang. Iya, betul. Zaman dulu. Kadang saya juga suka ikut, ada ayah saya teriak-teriak Cibadak Cikidang. Waktu usia 3 tahun itu sebelum saya sekolah, 3-4 tahun lah. Saya kok udah ada perasaan pengen nangis gitu lihat ayah saya kok kasihan gitu. Saya masih kebayang sekarang kalau saya pejamkan mata, ayah saya kurus, rambutnya
ditarik ke pinggir begini kan gitu. Tinggi, kurus gitu. Masih kebayang gitu lelahnya ayah saya. Dipanggillah Ahen waktu itu. Nah, di dalam hati saya waktu itu usia 5 tahun mungkin sebelum sekolah, suatu saat saya ingin nama Ahen ini ditempatkan di tempat yang layak gitu. Bukan berarti pada saat itu ayah saya tidak ditempatkan di tempat yang layak, tapi ingin nama Ahen ini berada di wilayah yang lain gitu, yang lebih membuat saya bahagia gitu. Nah, itulah sejarahnya Ahen. Nah, 2011 itu ketika kami sekeluarga memperbaiki ekonomi, ayah saya mempercayakan saya sebagai pemimpin di dalam keluarga gitu, baik secara ekonomi maupun secara keluarga. Saya ngambil brand, Pak, geus we aya nama bahasa Indonesianya. Nggak apa-apa kan, pakai bahasa Sunda nggak apa-apa kan. Saya bilang ke ayah saya, Pak, geus we aya nama merekna rek Ahen bikin usaha teh. Nah, pada saat itu, Pak, saya mau bikin Ahen ini sebagai merek. Ayah saya bilang, nggak salah katanya, itu merek kan waktu Bapak banyak kesedihan katanya gitu. Ya istilahnya merek pada saat susah, nama pada saat susah. Kata saya, justru saat ini kesempatan bagaimana merek itu aya di mana-mana Pak. Jadi mah hayang ngaran Bapak anu dulu hanya ngegantung dina angkot, jadi ojek, terus jadi mohon maaf yang disuruh-suruh gitu. Jadi pengen ada di mana-mana. Kata ayah saya, ya nggak apa-apa kalau niat kamu begitu katanya gitu. Akhirnya saya daftarkan di Haki, alhamdulillahnya begitu saya daftarkan di Haki, merek Ahen ini belum ada yang punya. Jadi ini mah kayak skenario Allah yang udah jauh banget gitu. Begitu saya daftarkan di Haki lancar. Pak, nama Ahen belum ada, didaftarkanlah sama saya, biasalah gitu ikut prosedur. Dan sekarang Ahen ini sudah paten menjadi brand di perusahaan kita gitu, di perusahaan Ahen Anugerah Indonesia itu ya. Iya. PT Ahen Anugerah. PT Ahen Anugerah Indonesia. Nah, jadilah sekarang keluar merek Ahen. Nah, ini sebenarnya gini Kang, tadi saya menariknya kata Akang tadi Ahen itu menjadi panggilan buat Bapak ketika Akang lagi masih kecil. Emang Ahen ini panggilan, puntennya panggilan hina gitu atau apa sih sebenarnya? Jadi Ahen ini panggilan apa ya? Panggilan dulu itu kan kalau wakil Bapak itu kalau nggak salah ditugaskan ada mantri polisi kalau dulu mah. Mantri polisi. Jadi Bapaknya dekat dengan mantri polisi. Nah, kalau nagih itu suka nyuruh Bapak mantri polisi itu di desa itu. Nah, mantri polisi itu dokter. Sanes Kang, mantri polisi itu mah zaman baheula mah aya mantri polisi Kang. Mantri polisi teh kumahanya tukang keliling ka desa mun aya nama Babin Kamtibmas. Aku naon gitu meureunnya. Mantri polisi teh. Mung harita mah da polisi Pamong Praja teh nya gitu. Mohon gitu. Nah, Pol PP. Nah, jadi suka keliling. Nah, ya mungkin masyarakat karena kedekatan atau mungkin karena apa ya geget gitu. Saya sih tidak mau menerjemahkan sesuatu yang menjadi negatif ya gitu. Geget mungkin atau mungkin kalau di pasar mah suka ada panggilan unyil-unyil gitu kan, mungkin kayak gitu ya gitu. Oke. Tapi apapun tujuannya saya yakin ini adalah informasi dari Tuhan ya, dari langit bahwa saya akan diperjalankan dengan titik-titik apa yang sudah saya temukan sewaktu saya kecil gitu. Jadi intinya nama Ahen inilah nama doa mungkin dari masyarakat di sana, alhamdulillah gitu. Ya itulah. Cuman kesini Ahen ini jadi berkembang, ya memiliki banyak arti lah Kang gitu ya, memiliki banyak arti. Nah, masa kecil Kang Ahen tuh apa? Kang Ahen tadi kan selain bantu ayah jualan kresek tadi kan ada yang jualan kresek. Pernah jualan apa lagi kan, atau pernah dapat ilmu wira swasta apa lagi nih selain jualan kresek ketika masih kecil itu? Perjalanan itu. Iya. Wah, saya tuh kalau dagang dari sejak kecil ya, sejak SD. Tapi ini bukan untuk ditiru ya ceritanya. Jadi saya tuh suka ngelihat kalau orang rame jualan gorengan. Kalau orang rame lihat orang jualan gorengan rame, saya gimana caranya dapat uang buat jajan, karena
pada saat itu mohon maaf ya, cita-cita kami sekeluarga itu gimana caranya makan 3 kali sehari. Cita-cita. Cita-citanya itu aja. Kan orang lain mah ceritanya pengen jadi dokter, Iya. tentara, polisi. Ini mah Iya, makan 3 kali sehari. Karena kami, ini Kang Agung ada cerita, saya ingat sama almarhum ibu ya, sebelum cara cerita ke usaha apa gitu ya. Saya dulu kan dari Cikidang, terus ke kota Sukabumi, kontrak rumah Kang Agung. Kontrak rumah itu, kalau tangan kita dibentangkan, itu dinding kanan dan kiri nyampe Kang Agung. Ah, Kecil ya? kecil Iya, sekali. kecil itu. Lorong gitu. Saya ngontrak rumah di deket lewat pesantren Samsul Ulum yang ke Sungapan itu. Namanya dulu lupa saya namanya. Pak Yoyo. Itu saya ngontrak di situ. Saya ingat kasih sayang seorang ibu kepada anaknya pada saat itu. Karena kontrakan kami kan sempit. Akhirnya ayah saya di pasar itu bikin peti. Nah, akhirnya kami sering juga tidur di peti, kadang-kadang juga tidur di kontrakan. Pas tengah malam Kang Agung waktu itu saya ingat, rupanya kami ini ngontrak di atas spiteng Kang Agung. Kontrak di atas? Spiteng. Jadi mungkin ada belakang rumah di dinding, di tembok, di situ ada spiteng. Dan kita belum tahu awalnya. Belum tahu awalnya. Kalau orang tua saya udah tahu kayaknya, cuman karena ya mau ngontrak di mana lagi, kalau mau lebih bagus ya lebih mahal kan waktu itu. Nah, jam 1 malam tiba-tiba ibu saya bangun lagi ngepel Kang Agung. Kenapa ibu saya lagi ngepel? Kenapa ibu saya malam-malam ngepel? Iya, betul. Gitu. Begitu saya lihat ibu saya ngepel ini Kang Agung. Spiteng itu kan penuh mungkin ya. Keluar Kang Agung dari spiteng itu. Keluar Kotoran, cacing, semua gitu. Mungkin karena ibu saya tidak mau ketahuan oleh saya pada saat itu, jadi ibu saya bersihkan tengah malam gitu. Waktu itu juga saya nggak ngomong ke ibu saya tentang keadaan itu gitu. Cuman, oh ya ternyata kita ini tinggal di rumah yang dikotakin gitu aja gitu. Itu ceritanya dulu waktu itu. Nah, pada saat di situ saya sudah jualan. Jadi waktu SD itu pergi ke sekolah saya bawa gorengan, pulang dari sekolah saya bawa es mambo Kang Agung. Jadi penuh tangan itu. Jadi pergi ke sekolah saya bawa gorengan, pulang saya bawa es mambo. Es gorengan ibu yang masak? Enggak, saya ngambil dari orang Kang. Ibu nggak tahu kita jual gorengan? Ibu tahu, ibu tahu Kang. Nah, jadi ibu juga tidak bisa melarang karena kalau kita mau ngambil makanan aja di warung itu kami suka ngumpulin kertas Kang. Jadi kertas bekas kita kumpulin ditukar sama makanan kayak garam, gula, tomat itu. Kadang-kadang kalau nggak bawa kertas lagi susah, saya ke warung bawa buku. Jadi ngambil dulu dicatat sama orang warung. Oh ini apa? Kasbon. Iya, kasbon. Dicatat sama orang warung gitu Kang. Saya di situ mulai jualan gorengan, mulai jualan es mambo. Jadi ya masa anak-anak saya alhamdulillah Allah sudah didik saya dengan sesuatu yang apa produktif, ya? Iya, gitu. Nah itu bentar, yang es mambo dari sekolah dibawa ke rumah itu Dibawa untuk ke dijual rumah. ke tetangga? Saya sekolah agama, Kang Agung. Oh. Nah, jadi pagi-pagi saya jualan sarapan buat teman-teman sama yang di jalan yang saya temui. Pulangnya saya bawa es mambo untuk dibawa ke sekolah agama. Madrasah Diniyah. Madrasah Diniyah. Saya ingat namanya Madrasah Diniyah dekat Masjid Al Abror waktu itu. Saya ingat, saya bawa di situ. Jadi ya saya jualan lah buat teman-teman gitu. Nah, ada yang cerita yang lucu ya. Waktu itu saya kan celengan tuh, punya celengan waktu itu kan. Itu saya sampai berpelukan dengan ayah saya ketika saya sudah dewasa. Sudah menikah, sudah seperti ini. Jadi ayah saya itu naruh uang di celengan tiap hasil usaha, sama ayah saya diambil dari bawah. Oh. Sama saya. Tapi saya nyeritain bukan berarti saya tidak ikhlas ya. Saya sangat memahami situasi saat itu. Saya waktu SD. Tapi saya nggak marah sama ayah saya malah seneng. Saya malah seneng. Jadi saya pas begitu saya angkat begini kan, bolong kan. Tapi saya teruskan.
Saya teruskan, nyimpan uang. Bukan marah ya? Enggak, saya teruskan karena saya tahu Kondisi keluarga saya. Dan itu membuat saya semakin semangat. Gitu, semakin semangat. Nah, selesai dari gorengan, saya jual lotre. Nggak boleh, makanya jangan ditiru. Jual lotre, maksudnya lotre apa ini? Lotre kan dulu gini. Dulu waktu zamannya saya kan kelahiran 78 ya. Itu kan ada lotre itu yang kertas dikasih, kalau di Sunda mah endog cak-cak Kang Agung. Permen lah gitu. Yeah. Nah, itu nanti disobek, di hektar, nanti disobek ada nomor berapa. Itu saya jualan itu laku banget kan. Itu hadiahnya apa ya? Hadiahnya ada rokok, ada gunting kuku, ada jepit itu. Itu saya beli di pasar Kang Agung waktu itu. Belum bikin sendiri. Oh, masih ngambil. Masih ngambil, saya beli di pasar kan. Di pasar udah ada kan, saya beli 5, beli 4, saya keliling. Ada pemuda-pemuda nongkrong, saya nongkrong di situ kan gitu. Lama-lama kok beli di pasar untungnya sedikit. Oh, sudah tahu masalah untung? Udah tahu. Kok sedikit gitu untungnya. Akhirnya saya berinisiatif gimana ya kalau bikin aja gitu kan. Akhirnya bikin Kang Agung, saya bikin lotre. Tapi jangan ditiru ya. Ya, ini kan perjalanan. Iya, jangan ditiru sekarang. Ya. Akhirnya saya bikin lotre sendiri Kang Agung. Jadi dari pasar saya beli. Nah, waktu saya mau bikin lotre itu kok saya bisa mikir gini ya, apa ya yang disukai oleh ibu-ibu, apa ya yang disukai oleh bapak-bapak gitu. Akhirnya yang kalau beli langsung itu nggak ada keranjang buat ke pasar, apa sih namanya kalau bahasa Indonesianya, jinggingan buat ke pasar, nggak ada kosmetik ibu-ibu, nggak ada bedak. Nah saya kok keidean, selama ini saya jual ke si akang-akang yang suka merokok. Gimana caranya kalau saya bikin lotre yang ngejualnya ke kumpulan ibu-ibu? Oh, segmentasinya berbeda. Iya. Itu padahal saya kelas berapa ya? SD lah, kelas 3 atau kelas 4 gitu. Itu bener ya, karena keadaan, jadi kita itu dipaksa untuk sekreatif mungkin. Iya, Kang Agung. Soalnya kalau saya nongkrong sama akang-akang, jualannya rokok, ibu-ibu nggak suka. Ya iyalah. Ya udah saya beli cocolek, beli sendok, beli jing-jingan, beli wedak, beli hand body, digantung. Jadi saya punya 2 segmen pasar waktu itu. Itu. Jadi kalau jam 10-an ibu-ibu kan habis nyuci, habis apa gitu, habis kerja di rumah jam 10 sampai 11, saya nongkrongnya sama ibu-ibu. Kalau sore-sore ada tempat bapak-bapak main layangan, main kelereng, saya nongkrongnya di bapak-bapak. Itu omsetnya alhamdulillah. Itu gini Kang, gambaran Kang nih, gambarannya. Dulu uang jajan dikasih orang tua berapa dulu? Enggak dikasih. Tapi makan mah sekali tadi Akang bilang. Iya. Makan sekali pagi aja berarti. Iya. Itu tadi Akang bilang pengen makan 3 kali sehari itu ya karena kita ngumpulin uang bareng-bareng. Oke, nggak dikasih ongkos, Enggak. tapi makan mah cuma sekali, kemudian sisanya kita cari sendiri. Jadi SD memang saya nggak terlalu fokus diberi oleh orang tua sih dari kecil gitu, karena memang tahu keadaan, tahu kondisi. Ya. Nah waktu itu adik sudah lahir waktu itu. Adik juga ikut Jualan. Jualan gorengan. Kalau udah dewasa, bukan dewasa, saya SMP, adik saya tukang bawa sambal. Maksudnya gimana itu? Jadi kami ini ya alhamdulillah saya diberi anugerah keluarga yang selalu kompak ya dalam usaha gitu. Jadi adik saya yang sekarang jadi direktur utama itu, waktu saya jualan goreng, waktu kecil, kalau waktu bayi, dia selalu digendong sama ibu ikut jualan jam 1 malam sampai pagi. Makanya adik saya waktu itu punya penyakit paru-paru basah. Paru-paru basah. Oh itu ya jualan gula tadi ya? Iya, jualan gula kan digendong gini. Bahkan ada cerita adik saya pernah hilang ikut pengamen kan di pasar itu suka ada pengamen tuh. Adik saya mana si Iman katanya. Ternyata ikut pengamen. Suka seneng. Iya, main gitar ikutin sampai hilang itu. Dan tahun 2019 dia pemain bass terbaik di Sukabumi. Makanya ini sejarah Allah udah desain begitu indah. Dia dari kecil suka orang main gitar. 2019 dia pemain gitar terbaik se-Jawa Barat lagi. Kalau nggak salah Jawa Barat. Itu apa tuh? Anugerah apa? Award apa gitu? Lupa saya, pemain gitar terbaik aja gitu waktu itu. Gitar ya, bukan bass ya? Bass. Dia pemain bass terbaik ya. Dia pemain bass terbaik. Dan ya sempet saya dikenalkan beberapa artis lewat adik saya. Oke. Berarti itu karena sejarah itu. Iya. Makanya kalau ngikut tukang ngamen ya? Iya, makanya kalau disambung-sambung
sebetulnya kita Seperti ini sudah puzzle. sudah dikasih kode kayaknya Iya, gitu. iya. Dan ini kayak saung ini juga, ini saya udah dikasih kode dulu. Saya pernah waktu kecil pernah tidur di sebuah saung dan hujan besar waktu itu. Dan ini kode juga. Dan ya kalau cerita saung ini pohonnya kan dari kebun yang kita tebang. Saya nggak mau berpisah dengan pohon kelapa ini. Oh, ini tuh pohon kelapa. Iya, saya nggak mau pisah dengan pohon kelapa ini. Gitu, itu ceritanya. Iya. Nah, jadi tadi sampai mana ya ngobrolin? Sampai itu hilang adik. Hilang dibawa adik. pengamen. Emang adik saya ikut dari kecil, ikut menderita gitu. Ikut merintis ya. Ikut merintis. Bawa sambal tadi tuh. Bawa sambal. Jadi kalau saya gorengan, adik saya bawa sambal gitu. Buat dicocol lah. Oh iya, itu pernah Kang Agung. Makanya saya mohon maaf ke yang beli gorengan saya. Mudah-mudahan diberi ampunan saya. Udah kalau mau nyari lagi susah ya. Iya. Orangnya. Saya kan jualan gorengan tuh sama adik saya. Saya pakai ayakan tuh. Iya. Nampan. Nampan ya kan. Dari bambu itu kan. Iya. Adik saya bawa sambal. Tiba-tiba saya jatuh Kang Agung, tersandung. Gorengan jatuh. Gorengan jatuh semua. Wah. Kebetulan lokasinya itu ada lokasi kandang ayam. Astagfirullah. Lokasi kandang ayam yang kan kalau di kampung orang pelihara kandang ayam kan? Iya. Bukan di kampung sih, di kota, cuman wilayahnya kampung gitu. Kebetulan musim kemarau kan, jadi kotoran ayamnya tuh kering Kang Agung di bawah tuh. Nah, ini ada hubungannya dengan rasa gurih mungkin ya. Itu saya jatuh, itu saya sama adik saya bingung, man kumaha ieu? Ieu kudu setor ka si emak. Alah pulungan we. Akhirnya saya pungut tuh, saya kupruk-kupruk tuh kotoran ayamnya yang kering. Ya, saya yakin itu ada yang nempel Kang Agung. Pasti. Dan untungnya gorengan itu kan warnanya pun tadi Iya. sama kotoran kan hampir mirip. Mirip. Kalaupun nempel tidak akan Iya, terlihat ya. saya gitu-gitu. Cuma mungkin rasanya agak gurih dikit. Ceritanya gitu. Itu habis Kang. Hah? Gara-gara jatuh itu habis semua. Malah habis? Habis kan. Biasanya nyisa gitu. Biasanya nyisa. Lu kan jualan gorengan masih kecil. Ya bari delu, bari ololeho, sahasi nu daek meuli Kang Agung, terapi kan tuh bersih kan gitu. Itu habis itu. Udah gitu saya pulang, sinarian beak Gus katanya. Iya beak Mak. Ya deh jak mana gitu kan. Sambil pulang saya mikir apa besok jatuhin lagi di situ kan. tapi sekarang setelah dewasa saya makan pempek atau apa ya gitu. Waktu itu pertama kali saya bisa beli pempek, ada bumbu ebi itu kan, udang ebi. Saya ingat itu. Jangan-jangan kotoran ayam tuh rasanya kayak gini dulu itu. Gurih. Gitu. Jadi saya selalu mohon ampun kepada Allah, ya Allah, saya ampuni. Itu kan kita kan di mana ya waktu itu. Ya, saya tidak bisa meminta maaf kepada mereka-mereka yang membeli gorengan saya gitu. Nah, itulah sama adik saya. Wah, luar biasa. Kang, ini kita ngopi dulu, Kang. Oh iya. Ya kan kebetulan program itu ngopi, ngobrol penuh inspirasi, Kang. Oke. Ini kebetulan kita disponsori oleh Lot of Coffee, Kang. Nah, ini Atuh ya mah enak pisan atuh Bandung ya Coffee mah. House. Oh. Nah, ini luar biasa kopinya Enak ini. pisan. Dicoba, Kang. Dicoba dulu, Kang. Bismillah. Gimana, Kang, rasanya, Kang? Aduh, iya mah. Enak pisan. Enak pisan, Kang, ya? Susah diceritakan. Wah, Susah diceritakan ini. ini rasanya kayak yang tadi gorengan tadi. Enak ini. Jauh ya. Jauh. Tapi ya beginilah kalau kopi baru digiling murni. Iya. Kalau bahasa Sunda mah dileg-legna oge pulen. Naonnya ari kitu teh susah ngomongnya. Jadi ditelannya tuh syahdu lah gitu, beda sama kopi biasa. Nah, selain A Lot of Coffee, Kang, kita juga didukung, Kang, oleh Taruna Beton. Oh iya Oleh iya Kang iya. Mas Haji Purnomo. Iya, Kemudian iya. ada juga jaket keren oleh Kang Sekjen, Kang Ujang Rahmat, dan juga oleh Harmonis Komputer, Kang. Baik, Kang, kita lanjut, Kang, nih. Tadi ini agak out of the box tadi cerita yang tadi ya, iya. tentang gorengan tadi ya. Ini. Nah, setelah itu Kang Ahen SD ya, kemudian SMP. SMP itu masih di daerah Jampang itu. Bukan, kalau SMP kan SMP sudah yang sekarang jadi kantor. Di daerah kota itu ya, Sukabumi. di kota Jadi Sukabumi dulu ya. kami itu pindah itu
ngontrak di sebelah rumah, saya jualan gorengan, ibu saya sama bapak saya tetap jualan di pasar. Alhamdulillah kebelilah rumah yang di depannya waktu itu. Kami terus berjuang sekeluarga. Itu waktu SMP, tapi SMP pun saya masih jualan gorengan. Jualan gorengan. Iya. Oke, nah itu setelah itu Akang masa-masa SMP beres, terus SMA? SMA dulu sebetulnya saya nggak mau sekolah SMA karena apa? maunya saya bekerja. Oh, bantu Iya. orang tua. Iya, saya maunya bekerja gitu karena bukan saya tidak mau ilmu ya, jadi ya saya lebih memprioritaskan bagaimana kami bisa bertahan di kota gitu. Karena kalau pulang ke kampung kan malu atuh udah ngumara ke kampung nanti pulang lagi nggak berhasil kan betul, malu. betul. Tapi alhamdulillah ketika SMP kebetulan saya sekolah di jalan kaki waktu itu. Iya. Dekat rumah jadi nggak terlalu banyak biaya. Tahu-tahu nemnya bagus. Waktu itu kan masih nem, nggak tahu sekarang. Iya, ya. betul, Nah, betul nem. Waktu itu kan nemnya bagus. Terus NEM itu singkatan nilai Ebtanas murni kalau nggak salah. iya gitu. Nemnya bagus. Terus kata guru, Gus, mana emang geus we ke SMA 3. Di sini kan SMA 3 SMA favorit kan. Pokoknya lamun sekolah SMA 3 lah kasarnya gitu dianggapnya ayah lah gitu, berada lah gitu. Gus we ke SMA 3 didaftarkan lah sama guru ke SMA favorit di sini. Masuk Kang Agung. Nah, terus biayanya? Aduh, kumaha ieu masuk akhirnya saya jadi supir angkot. Hah? Jadi supir angkot. SMA itu? Iya. Itu bisa nyetir dari mana? Dari kecil saya sudah kan namanya juga tukang gorengan ya, kadang-kadang pangeteman lamun ayeuna mah. Kalau sekarang pangeteman gitu. Kadang-kadang suka mundur maju gitu atau ya disuruh-suruh lah. Akhirnya saya ada Mang Jejen. Kalau Mang Jejen nonton podcast ini saya ucapkan terima kasih ilmu nyetirnya. Mang Jejen. Tadi Mang Jejen. Luar biasa. Ya, nggak tahu Mang Jejen di mana sekarang. Mudah-mudahan sehat, panjang umur. Beliau tidak tahu keberadaannya. Belum, nggak tahu di mana sekarang. Tapi Kang Ahen pingin ketemu dengan beliau. Pingin banget. Beliau kira-kira kalau ada usia berapa kan? Sudah sepuh mungkin ya? Iya, sudah sepuh karena waktu saya nyetir aja dia udah punya istri, udah punya anak kalau nggak salah, udah menikah lah, udah dewasa. Oke. Nah, makanya kalau ada nonton podcast ini Mang Jejen, terima kasih banyak. Itu saya bisa nyetir sama Mang Jejen. Bahkan saya dikasih angkot sama Mang Jejen di apa namanya? Ngadal. Ngadal itu apa kan? Ngadal teh. Nah, yang ngadal teh jadi supir utamanya Mamang Jejen. Oh, supir tembak. Supir tembak. Cadangan. Oh iya, supir tembak. Sampai saya pernah dikasih angkot, penumpang pada turun. Kenapa? Belum lancar saya. Oh, astagfirullah. Jadi saya juga mohon maaf sama penumpang pertama saya. Dimanapun berada, saya supirnya waktu itu. Jadi turunnya langsung turun. Marah-marah. Marah-marah. Nggak bayar berarti? Nggak bayar. Kumaha ieu mau mobil itu balik na power sih no. Aduh, saya udahlah kalau sekarang ada yang nonton podcast juga saya minta maaf banget. Tapi segitunya Mang Jejen betul-betul memberikan kepercayaan pada kita. Iya, Mang Jejen. Terus ada Ustadz Usup ngasih angkot juga ke saya. Pinjaman gitu. Sewa ya. Sewa Jadi harian setoran. Iya. Jadi kalau kalau pagi sekolah, malam saya nyetir angkot. Malam? Iya. Sampai jam berapa itu? Jam 12, jam 2. Astagfirullah. Ngalong. Yang lucunya saya sekolah di SMA 3, dari mulai sekolah masuk sampai saya keluar sepatunya itu aja. Alhamdulillahnya kaki saya nggak ngegedein Kang Agung. Sepatu nggak pernah ganti? Nggak pernah ganti, itu aja. Itu Rusak? aja. Bolong-bolong gitu? Itu saya dikasih sama temen, ada yang nambahin uang. Waktu itu zaman-zaman Nike gitu kan, merek-merek gitu. Iya. Saya nganter teman ke Bandung, waktu itu di Cibadak, apa ya di Astana Anyar. daerah situ, saya nganter teman, saya dibeliin Kang Agung. Sepatu itu. Dan dipakai selama 3 tahun. Dipakai selama 3 tahun. Awet berarti bagus ya itu. Bagus kalau mereknya Nike gitu. Iya, kalau nggak salah Nike warnanya biru waktu itu. Itu alhamdulillahnya selama sekolah kaki saya nggak nambah gede gitu. Kalau nambah gede kan buat beli sepatu mah berat lagi lah. Berat lah ya. Sayang lah. Ya. Tapi disebutnya kita pada saat SMA itu makan sudah normal. Sudah 3 kali normal. Sudah 3 kali, hanya kalau di sekolah kalau jajan itu saya lebih banyak
tiduran di pinggir musola lah gitu. Saya punya teman yang sekarang jadi kadis kalau nggak salah di sini. Dia sering cerita sama saya, ingatnya dulu waktu mau jajan kita lebih baik milih tidur di dekat musola gitu. Karena uang nggak cukup. Ya saya harus manajemen karena begini, walaupun saya ngelihat orang tua sudah lancar, kami sudah lancar secara ekonomi, tapi tidak ada yang tahu karena kami di sini kan merantau sendiri, sekeluarga gitu. Jadi kita tidak ada yang tahu, jadi kami lebih prepare, lebih siap gitu. Jadi moncek eta mah saeutik mahi loba nyesak gitu, ngeureut-neueun lah gitu dulu teh. Jadi nggak boros-boros, nggak. Okay. Tapi orang tua sudah ngasih uang jajan pada saat itu? Pada saat SMP orang tua kalau tidak salah sudah ya. Sudah ya. Sudah. SMP. Jadi kita sudah memang dari awal tuh kita sering terus kerja sama orang tua gitu. Sudah kalau nggak salah. SMA ya sudah. Kalau SMA mah nggak ada jalan kaki sekolahnya juga. Oh, okay. Udah sambil dagang gorengan gitu. Nah, lulus SMA kan itu terus gimana Kang? Melanjutkan apa Akang mulai merintis usaha atau kerja ke orang atau Akang melanjutkan studi? Lulus SMA kan waktu itu mah SMA teh ada IPA IPS. Iya, betul. IPA IPS terus saya mau milih IPS pas saya lupa itu pas mau keluar atau bagaimana, apa kelas 2 ya waktu itu. Cuman kata guru saya, si Agus tuh jangan masuk IPS karena nilainya bagus-bagus, suruh IPA aja. Akhirnya saya masuklah di IPA karena saya ingin membahagiakan orang tua juga. Ya arahan guru saya kan, masuklah di IPA. Nah begitu masuk di IPA, saya diajukan PMDK sama guru. Dulu mah ada PMDK. Kalau sekarang SBMPTN. Itu ya. Sekarang lebih ribet ya, singkatannya. Kalau dulu PMDK, nah saya didaftarin PMDK itu 2 di UNLA, kalau tidak salah di IPB waktu itu. UNLA? UNLA. Oh ya UNLA. Alhamdulillah saya diterima di UNLA kalau nggak salah kedokteran, di IPB teknologi hasil peternakan. Diterima dua-duanya. Saya sudah daftar di Unpad karena saya tuh dari kecil pengen jadi sarjana hukum kan. Oh SH. Iya, saya pengen banget jadi hakim. Mungkin gara-gara banyak nonton film India kali ya. Bener tidak. Nonton film India. Sebenarnya. Oh iya kan suka ada. Mungkin gara-gara di tetangga saya nonton TV tiap nonton India terus mungkin ya. Itu saya abad banget pengen jadi hakim waktu itu. Ya udah saya daftar di Unpad tanpa sepengetahuan orang tua dan saya udah ngontrak di Sikaloa waktu itu. Sikaloa di Dipati Ukur. Iya. Saya udah ngontrak di situ. Tiba-tiba ada telepon, saya nelpon zamannya wartel. Itu saya dulu ingat waktu nelpon sama orang tua itu ngedidik saya dahsyat. Saya nelpon pakai wartel interlokal itu kan. Itu kita nelpon ke siapa? Ke rumah? Ke rumah. Oh rumah sudah ada, pas masuk sudah ada. Saya nelpon ke orang tua saya. Begitu diangkat apa coba ngomongnya orang tua saya? Arek naon mana nelpon, boros duit, nyaah duit, dicarekan Kang. Ku almarhum ibu teh. Boga duit mah teundeun sisipkeun. Wah, ibu saya ngedidik itu, tapi kerasa sekarang kan. Mane pindah pindah sekolah ke mana? Ke IPB. Maafan teh hayang jadi sarjana hukum. Enggeus ka IPB, di IPB mah murah, sabulanna ge ukur 2,5 Pak, 250.000 apa 350 waktu itu lah. Dulu lah lupa. Karena PMDK itu kan harus masuk awal, Kang. Kalau zaman dulu. Kang Ahen sebelum reformasi berarti ya kuliah? Iya, sebelum reformasi. Demo, ya? Iya, sebelum demo. Waktu di IPB kan diajak-ajak demo juga waktu itu di Semanggi ya kalau nggak salah. Iya. Akhirnya saya bingung ini gimana, saya udah daftar di sini. Ya udah saya kembali lagi ngikutin orang tua saya ke IPB. Saya kuliahlah di IPB karena hemat kan waktu itu, apalagi saya tinggal di asrama waktu itu. Terus juga anak-anak PMDK itu lebih dulu masuk kalau nggak salah waktu itu. Betul. Dibanding dengan yang PMPTN ya. Masuk sana, alhamdulillah saya kuliah 3 tahun kalau nggak salah 3 tahun. Karena saya kuliah saya sambil kerja di Jambu 2 di warung jambu. Terus lagi-lagi saya senangnya bisnis gitu. Akhirnya ya saya kuliah di warung jambu, terus saya pulang ke orang tua bilang kalau saya udah lulus waktu itu. Padahal belum. Kenapa kok bisa punya pemikiran untuk bilang udah lulus ke orang tua? Karena orang tua saya tuh pengen banget punya anak
Sarjana. insinyur gitu atau apalah gitu yang sekolah. Dulu gelarnya insinyur. Dulu insinyur, masih insinyur. IR ya. Nah, geus balik kuliah geus beres mah sekolah mah. Tinggal ya tunggu wisuda, saya bilang gitu waktu itu. Orang tua saya ya aja. Akhirnya saya bisnis, buka beberapa usaha. Loh itu nggak ditagih? Kapan wisudanya? Enggak. Tahun 2011 lah saya minta maaf sama orang tua. Jujur. Pas saya bikin perusahaan saya udah di PT-kan, udah di CP-kan. Saya juga bisa beli sesuatu kepada orang tua hadiah. Iya. Karena orang tua saya waktu itu ingat waktu saya ke Jakarta masih belum punya mobil, terus ngerental mobil, pas di gerbang tol orang tua saya ngelirik ke mobil sebelah. Sigana geunaheunnya naik mobil eta mah gitu. Padahal waktu itu saya sewa waktu itu, rental ya. Waktu itu zaman 250.000 kalau 250.000 kalau nggak salah. Nah, sebelah saya ada mobil, terus orang tua saya jigana enaknya naik mobil itu. Mobil gitu, kan. apa itu yang ditunjuk? Mobil waktu itu mobil Innova. Oh, Innova. Innova. Kita ngerental mobil apa? Mobil Avanza. Oh, Avanza. Avanza kan. Ya, masih bagus Innova ya. Pas 150 apa berapa lah itu. Pokoknya Innova tahun 2008 lah waktu itu kan pertama keluar ya kalau nggak salah. Yeah. Nah, itu ibu saya bilang gitu sama bapak saya ikut meeting di Jakarta. Saya kepikiran, nanti saya mau ngasih hadiah gitu. Ya, akhirnya alhamdulillah ketika sudah ada perusahaan saya kebelilah mobil Innova itu, saya kasihlah ke orang tua. Sambil minta maaf bahwa saya itu sebenarnya kuliahnya nggak beres. Terus orang itu gimana? Ibu saya yang marah. Pantes ngawadul we nya ka kolot teh. Aya wae. Ngawadul we ka kolot teh pantesan ditunggu-tunggu undangan arek make baju toga ningali make baju toga. Eueuh, nah gitu orang tua saya bilang ke saya. Terus kata ayah saya, "Geus mah. Kurang alhamdulillah udah dipensiunkan sama si AA. Kita nggak usah kerja, nggak usah apa-apa, tapi kita alhamdulillah ada, anggap saja kita ini pensiun. Dan kalau si AA dulu beres kuliah, belum tentu. Mungkin si AA lagi ngelamar kerja nyari kerja atau bekerjanya di mana," kata ayah saya gitu. Betul. Akhirnya orang tua sama ayah saya sama ibu saya, ibu saya luluh kan, ayeuna mah urang syukuran we keun aya da si AA ge geus puguh, nah ayeuna mah ada usaha gitu kan. Nah, itu kenapa saya ngaku, karena saya juga malu waktu itu 2000 berapa ya lupa, sebelum pokoknya keluar mobil 2008, saya beli itu 2012 atau 2011 lah. Karena saya tuh malu, Kang. Tiap ketemu sama sahabat bapak saya, kan saya tuh hobi antar bapak ke dia, antar ketemu sama sahabatnya. Si Agus teh sekolahnya di mana? Si eta mah insinyur katanya. Jadi ke setiap teman itu bapak tuh selalu bilang ke tetangga tuh si Agus mah insinyur. Kalau di depan saya langsung nangis. Bapak jadi ngebohong gara-gara saya gitu kan. Akhirnya ketika saya berbisnis, saya udah ngasih hadiah, alhamdulillah lancar. Terus saya anterlah ayah saya lebih jauh lagi. Kemana itu, ke Pangandaran ada temennya, saya anter. Kemana aja lebih jauh kan ada mobil kan waktu itu. Orang tua saya jadi rubah ngasih gelar ke saya. Apa? Si Agus sekarang teh naon si Agus eta ayeuna usahana. Si eta mah sarjana ekonomi. Itu ayah saya. Ya. Langsung kasih gelar ke saya. Sarjana ekonomi kata usahana. Teu kaharti da cenah akang si Agus usahana. Tapi da si eta mah sarjana ekonomi. Alhamdulillah gitu. Nah, itulah dari PB enggak beres, saya buka usaha. Bahkan saya pernah buka usaha sampai orang tua saya bohongin waktu itu. Saya buka pabrik di daerah Cisaat. Karena saya nggak ngomong ke orang tua kalau itu pabrik saya. Oh, kenapa kok nggak mau ketahuan sama orang tua? Kadang ya, kalau merintis itu kan penuh liku-liku. Jadi saya nggak mau orang tua tahu. Sulitnya itu saya nggak mau tahu. Karena waktu ngerintis gula merah aja, Kang, waktu gula renceng itu pertama, orang tua saya datang kan ke pabrik waktu itu. Nanya, iya, gak laku Gus gula teh, laku Pak, alhamdulillah. Tambah dia tuh negawe itu karunya budak yatim si A si B si C. Padahal mah saya teh gak laku gula teh waktu itu. Cuman saya nggak mau mencerita ke orang tua tentang hal-hal yang membuat orang tua saya harus sedih, bersusah payah. Itu saya nggak mau, secara pikiran itu saya nggak mau. Nah, itu saya pernah cerita, pernah punya usaha. Orang tua saya ke sana, saya punya karyawan namanya Nanang waktu itu. Pak, aya nu ka dieu cenah. Saha? Iya cenah tah tinggali cenah fotona. Alah, bapak eta tong di bejaan eta pabrik nu Agus eta.
Terus orang tua saya nanya, bejana itu pabrik teh cenah nu orang Jampang, cenah bogana. Itu nanya ke pabrik. Tapi lama-lama orang tua saya kasih tahu. Jadi nggak usah tahu lah. Saya sudah sepakat sama istri. Kita ini tugasnya memberi kebahagiaan gitu. Jadi ketika kita ada dalam kesulitan, cukuplah itu jadi apa namanya? Konsumsi kita. Iya, jadi konsumsi kita gitu. Jadi sampai hari ini saya kompak sama keluarga sama anak-anak, tidak usah lah menceritakan gitu. Nah kayak gitulah ceritanya. Jadi saya lupa nih mau ceritain yang mana. Oh iya. Nah tapi itu kan tadi masalah gula renceng nih. Itu kan sesuatu yang out of the box ya. Udah pernah lihat belum gulanya? Pernah waktu itu. Pernah ada fotonya di kilo. Itu. Maksudnya gini, itu gula kawung itu kan biasanya kan di kilo ya. Ini kok dijual di renceng, itu inovasinya kepikiran dari mana itu? Itu tuh kayak konyol, Kang. Kalau saya bilang itu konyol karena setelah saya sekarang tahu bahwa bisnis itu harus ada planning, actuating, kayak gitulah ya. Powak ya gitu kan harus gitu. Dulu saya nggak ada planning, nggak ada organizing, nggak ada, actuating, nggak ada survei pasar apa yang pasar butuhkan, berapa saya bisa menciptakan harga. Kira-kira harga saya kompetitif nggak dengan yang lain? Nggak ada, Kang. Saya nggak ada teori itu, nggak tahu. Pokok nama keluarin. Pokok nama saya mau bikin gula merah renceng waktu itu. Ngobrol lah sama adik saya, kan nggak bisa komputer, Kang. Waktu itu Google udah ada 2010-an, udah rame kan. Udah ada Saya bilang ke adik saya, waktu itu saya masih jualan di pasar ngecer. Man, saya bilang punya kios lah, sewa kios ya. Man, saya bilang coba desain gula merah. Warnanya ini, gambarnya ini, terus kalau bisa foto gula merahnya ada. Nah kebetulan di depan kios saya ada tukang ayam, sama ayam lagi ya nyambungnya. Ada bangku jualan tukang ayam, terus saya taruhlah gula merah itu di situ. Saya bilang, Man foto man, saya bilang gitu. Nanti bikin kemasan yang bagus. Jadi sebetulnya kalau lihat kemasan gula merah, itu ada gambar gula merah itu di atas tukang jualan ayam itu sebenarnya motonya. Sampai sekarang sampai hari ini masih itu. Aduh, saya nggak ada sampelnya. Sampai hari ini masih itu. Kenapa nggak dirubah sudah berapa tahun gitu? Menjadi ini identitas. Ya? Iya, kayak identitas gitu, kayak gregetnya beda. Nah, di foto di situ saya bilang, udahlah desain akhirnya. Bentar, dulu motonya pakai kamera udah proper apa pakai kamera biasa. Iya, kamera biasa. Nah, udah kalau sekarang kan canggih kayak kamera begini kan panjang-panjang kan popong. Aduh, enggak. Yeah. Nah udah gitu, saya bilang ke adik saya, Man coba cari pabrik plastik. Saya nggak punya duit waktu itu. Adik saya sih searching lah di Google, searching di Google. Begitu searching di Google, ada lah di situ nama perempuan. Nah, kualah telepona gitu kan waktu itu. Sok sambungkeun, telepon lah sama saya kan. Dari sana menyahut lah, halo, katanya selamat siang. Selamat siang Bu, saya mau beli plastik. Gula, buat apa? Buat gula merah. Kemasannya bagaimana? Saya jelasin begini-begini. Padahal itu imajinasi, karena sebelumnya belum ada. Oh, Bapak salah. Saya ini pabriknya Pulpi Oren, Pak. Pulpi Oren plastiknya yang di botol itu kan. Oh ya Bu, terima kasih. Mohon maaf, tapi kalau Bapak mau nyambung, ini ada rekanan saya, sahabat saya, namanya Bu Agiok gitu kan. Bapak telepon aja ke sini kan. Catat Pak nomornya. Aku catat lah di pasar waktu itu kan. Nomornya sekian. Udah beres itu, seminggu kemudian saya telepon lah Bu Giok kan. Nah, ini ada cerita mistis Kang di sini. Coba. Gimana? Sahabat kopi. Saya telepon lah Bu Giok kan. Ketika saya telepon Bu Giok, halo, dia nyambut baik. Pak, kita ketemuan di Bekasi Square ya. Waktu itu saya belum punya mobil, belum. Waktu itu saya punya motor Scoopy 1 waktu itu, Scoopy yang masih baru itu 2000 berapa ya? 2010 kalau berapa. Nah, Bekasi Square? Iya, saya berarti dari Sukabumi ke Bekasi naik motor? Enggak, saya mau naik motor kan. Man, ayo orang ke Bekasi, ayo kita ke Bekasi, kita temuin Ibu Giok ini. Naik motor, kata adik saya gitu kan. Naik motor. Meureun teh remong hidung katanya gitu. Kata adik saya gitu. Meureun teh hidung gitu kan. Oh nya ayolah geus sewa. Akhirnya saya sewa ke tukang beras di Pasar Cisaat namanya Kang Iwan. Sewa mobil. Sewa mobil. Kang Iwan kalau lihat podcast ini saya ucapkan terima kasih banyak. Udah minjemin mobil warna birunya, warna hijau dulu. Terima kasih banyak Kang Iwan.
Nah, saya minjem lah mobil tukang beras, dikasih lah. Nyampe di Bekasi, saya ketemu Bu Ahkiok. Ceritanya, Kang, saya mana ada uang segitu? Wah, Bapak udah punya mesin apa mau ngemas gula? Belum, Bu, saya bilang. Ini kalau ngemas gula harus pakai mesin minimal seperti ini. Begini-begini, dia jelasin. Bentar ya, saya telepon dulu orang mesinnya. Ditelepon lah, datanglah almarhum Ko Iwan. Ya Allah, mudah-mudahan Ko Iwan di alam sana diberi ketenangan. Amin. Datanglah Ko Iwan waktu itu. Ngomonglah bahasa itu ya, bukan bahasa Indonesia, bahasa Chinese lah, ngomong kan gitu. Ya mungkin Ko Iwan ini ragu-ragu lihat saya. Kalau Bu Giok yakin lihat saya. Nah, singkat cerita, karena saya meragukan lama-lama di meeting itu, Bu Giok nanya, Pak, mohon maaf, Bapak tahu telepon saya dari siapa ya? Gitu kan waktu itu. Nah, saya bilang, dari ini Bu, dari orang Polpi Oren. Begitu saya telepon lagi di situ untuk membuktikan bahwa saya ini sambungan dari telepon si Polpi ibu Oren. itu, nggak nyambung, belum terpasang. Itu belum terpasang itu teleponnya. Aneh ya? Makanya saya juga. Ya? Iya, makanya saya juga bingung ya. Ya sudah, belum terpasang itu. Saya juga kaget kan. Kalau biasanya kalau bisnis itu dibawa siapa sama siapa, kenalannya siapa. Itu kan jadi referensi. Iya, biasanya kan bisa memprofilingnya kan jelas kan betul. gitu. Ini mah enggak. Pas saya telepon enggak. Ini enggak. Telepon yang ada hubungi belum terpasang. Waduh, ya Bu Agiok betul ini saya dapat. Ya oke lah kata Bu Agiok kan gitu. Akhirnya singkat cerita bisnis saya nggak deal waktu itu. Saya pulang. Karena harus tadi mesin tadi ya. Iya, 6 bulan kemudian singkat cerita Bu Agiok nelpon saya. Loh, iya. Sudah jarak 6 bulan? Iya, 6 bulan. Kita sudah lupa mungkin ya? Iya. Nelpon saya, Bu Agiok ini kebetulan non-muslim. Namanya si Wanilio. Teman sepanggilan di pasarnya, di lapangannya Bu Agiok. Terus Bu Agiok tuh ingat saya bilang gini, Pak, katanya bisa ke Bekasi nggak? Saya bilang, mau apa Bu? Saya belum punya uang sebanyak itu, gitu. Kan beli plastik harus 200 juta, beli mesin 200 juta, belum beli silinder, ya total 500 juta waktu itu. Waduh. Gede. Terus Bu Agiok bilang gini katanya, Bu, saya nggak bisa ke sana karena saya nggak punya uang sebanyak itu. Terus dia bilang gini, Pak, kalau saya nggak percaya sama Bapak, Tuhan Yesus marah. Saya nggak tahu kenapa Bu Agiok. Kalau Bu Agiok tuh masih sering komunikasi. Nanti podcast ini saya kirim ke. Iya betul. Saya kirim ke beliau. Nah, kata Bu Agiok, saya kalau nggak bantuin Bapak, saya ditegur sama Tuhan Yesus. Ya. Saya bilang ini religius banget gitu ya. Ya ini saya ke Bekasi lah. Di Bekasi disambut baik, bahkan saya diajak rumahnya, terus saya diajak makan di rumah makan Sikabayan tuh dekat Harapan Indah situ. Saya diajak makan, terus Bu Agiok, saya percaya ke Bapak. Masalah kepercayaan Ko Iwan saya yang tanggung jawab. Dipanggillah Ko Iwan yang waktu itu ketemu. Saya ngasih tempo pembayaran ke Pak Agus. Saya beresiko, plastik saya kalau Pak Agus bisnisnya nggak laku, hancur. Karena nggak bisa diambil lagi. Kalau Ko Iwan kan ngasih kepercayaan mesin ke Pak Agus, kalau Pak Agus nggak jalan, mesinnya bisa dibawa lagi. Tapi kalau plastik? Kalau plastik nggak. Saya tanggung jawab, kata Bu. Saya percaya, kata Bu Agiok. Berarti Kang Ahen ini plastiknya dimodalin? Iya. Mesinnya dimodalin? Iya. Sampai hari ini saya banyak dimodalin sama orang. Alhamdulillah. Nggak ada uang keluar dari tanah. Iya, betul. Rata-rata uang keluar dari kepercayaan. Gitu. Dari ATM? Iya. Ya saya dimodalin lah sama Bu Giok sampai saya merintis usaha di bidang industri ya. Ada uang receh, logam, 1000-an, saya antar malam-malam ke rumah Bu Giok. Saya disuguhin roti sama Bu Giok, baik banget itu Bu Giok itu ke saya. Alhamdulillah lah. Nah itu gimana ketika sudah dimodalin, usaha langsung? Kita kayak sudah dimodalin, saya ditanya, sanggup ngangsur berapa? Katanya gitu kan. Harus Pak Agus ini kemungkinan ngangsur harus di sekitar 60 juta, apa 50 juta? Per bulan? Oh iya. Alah, kalau udah
40 juta mau duit dari mana, nggak kebayang pasar jualannya juga. Terus saya bilang, Bu, saya sanggup ngangsur mesin 14 juta sama plastik, kalau ada penjualan ya saya bayar sama ibu. Ya dah, nggak apa-apa, 14 juta mesin, plastik bayar setelah ada penjualan. Itu makanya saya sering bisnis itu memang pakai modal. Tapi kalau ada modal tapi kita nggak membangun kepercayaan, ya kayaknya nggak bisa juga. Ya, berarti gitu. kesimpulannya modalnya itu adalah Kepercayaan. Kepercayaan. Iya, kepercayaan. Nah udah gitu saya jalan usaha, bikin gula merah renceng, nggak laku Kang Agung. Nggak laku. Enggak, terus gini Kang. Akang meyakinkan Bu Gio Hah? untuk percaya ke Akang itu gimana? Caranya gimana waktu itu? Kan belum ada prototipe dagang Belum. gula merah pakai rencengan. Abstrak. Iya makanya, terus Akang gimana meyakinkannya itu? Ya, saya juga bingung ya Bu Giok. Nanti saya tanya lah Bu Giok, kenapa bisa percaya? Katanya kata Bu Giok begini, tapi ini dalam bahasa agama beliau ya. Iya, iya. Oh, ketulusan itu akan dirasakan kembali dengan ketulusan. Oh. Jadi ada bahasa begitu. Jadi Oke. ketulusan itu katanya akan dirasakan kembali oleh dengan ketulusan. Kalau ketulusan tidak bisa dirasakan dengan ketulusan, dia akan mental. Gitu, dia tidak akan selaras katanya gitu ya. Intinya Bu Giok itu percaya dengan imajinasi saya gitu. Karena prinsip saya sampai hari ini kan we make imagination to reality kalau saya. Imajinasi ini jadikanlah sebuah realita gitu. Nah, akhirnya Bu Giok percaya, saya sanggup 14 juta, saya pulang ke Sukabumi. Nyampe Sukabumi, Kang. Wah, mesin ada, semua ada, dibikin loh sampai mesin meledak karena kan kita nggak pakai teknik mesin, nggak ada. Nggak ada, kita bikin sendiri, jual sendiri, bikin malam, jual pagi, bikin pagi, jual malam, gitulah. Baru nambah karyawan setelah jalan. Mesin meledak? Meledak. Karena kan kita nggak ada teknisi. Kan itu listrik semua ya, listrik semua. Siapa namanya, karyawan pertama saya itu Denny, waktu itu dia masih keluaran SD lah. Saya ajak, ayo kita kerja di saya kan. Dia colok-colok itu mesin, rupanya nyambung antara positif dan negatif. Oh, bisa negatif. Wah, begitu meledak ya, namanya juga masih ngeri. Itu pada lari ditinggalin, itu keluar api itu waktu itu pernah kejadiannya. Nah, singkat cerita, nyampe pabrik, saya bisnis, ternyata produk saya nggak laku, Kang. Bukan, laku dulu. Oh, saya pernah terlibat ini, Kang, renten. Saya pernah terlibat renten. Gini, ketika produk itu tidak laku, saya jualan kan ke Bogor asalnya. Jadi setiap ketemu sama distributor besar, saya ingat waktu itu ada namanya toko di Lawang Saketeng, saya nawarin, Pak ini begini-begini, ya saya gimana lah. Dulu yang tukang jualan lotre, tukang jualan gorengan, tukang jualan es bambu meyakinkan customer yang levelnya lebih tinggi kan gitu. Kok ini gula begini-begini bagus kemasannya. Halus sih gula nama, tapi can waktuna ada gula dikit-kit gitu. Saya yakinkan lah bahwa produk ini laku, nanti kalau produk ini nggak laku, saya bayar kembali. Retur 100%, saya bilang kan. Oke, deal lah gitu. Kirim lah semua, semua senang. Den, ada namanya karyawan saya Denny yang sudah merasa seperti adik sendiri. Den, produksi di Den, jual. Tiba-tiba dari Bogor itu nelpon. Iya, gula retur terlaku, iya gula terlaku, can zamannya. Sudah jalan berapa lama itu? Maksudnya ketika dikirim? 3 bulan. 3 bulan? Iya, 3 bulan produk itu nggak laku di toko. Laku sih, dari 300 dus cuman 2 dus, 5 dus, kan bukan laku itu mah. Ya kan? Testing gitu. Iya, testing. Wah, dikembaliin lagi. Kebetulan waktu itu kan saya juga jualan di pasar, kios. Udah sewa kios waktu itu. Terus? Saya simpan di luar. Singkat cerita, saya nggak mau pulang ke rumah karena kasihan orang tua saya kalau saya ngomongin produk saya nggak laku, usaha saya nggak jalan gitu kan. Dan orang tua saya sering main ke pabrik, nanyain ke karyawan saya, kumaha jalan lancar? Karyawan saya suruh jawab lancar semua, ya katanya lancar. Orang tua saya kan otomatis, ini nih kasihan nih si ini anak yatim, ajak kerja. Ini nih kasihan nih orang tuanya begini, ajak kerja. Alah, saya bilang padahal saya jualannya nggak laku waktu itu kan. Singkat cerita, ditarik semua barangnya, saya mikir gimana caranya saya ngembaliin uang ke pelanggan saya untuk menjaga kepercayaan gitu. Akhirnya adalah si Mbak lewat ya, Bang Emok lah kalau sekarang. Saya bilang, Mbak, ini ada usaha bagus nih, saya bilang gitu.
Oh ya, dan modal mah, sok atuh sabaraha butuhna, Gus? Butuh lah 78, saya bilang gitu kan. Ya sok atuh, tapi gede pan di urang mah, katanya gitu. Sabaraha? 20% apa berapa persen waktu itu? Tenang naon, Mbak, da aya batian. Setahun itu teh? Setahun sebulan lah. Hah? Sebulan lah. Sebulan? Iyalah. Mana ada setahun kayak gitu kan. Itu mah kan dikasihnya juga kepercayaan doang, ketemu dikasih kan karena sering lihat kita di pasar dikasih kan. Oh. Ya, kalau nggak salah 20%-an lah. 20% dari 70 Iya. juta berarti sekitar 14 juta. Iya, waktu itu. Saya terima uangnya, saya langsung ke Bogor, saya bayarlah ke pelanggan-pelanggan saya. Ini ya, kok Pak udah dibayar tunai lah. Yes. Deal ya, mereka percaya hebat katanya bisnisnya, komitmennya. Nah, pulanglah, waktu itu kan belum punya mobil preman ya, waktu itu masih naik Bogoran kalau nggak salah. Pulanglah ke sini, di jalan senang. Begitu sampai di kios, lihat gula numpuk kan, mau gimana lagi terus. Besoknya lihat si Mbak lewat kan, waduh, ini harus dibayar ini. Ini harus dibayar ini gimana caranya? Ya akhirnya saya merenung di situ, diem di pasar, nggak pulang. Saya nginep di pasar, tiba-tiba ada Kang Gunggun. Nah, makanya Kang Gunggun kalau lihat podcast ini bisa hubungi saya atau melalui hubungi admin ini, nanti kita bisa ketemu di Bandung. Saya sering ke Bandung, Kang Gunggun. Kang Gunggun di mana? Nah, udah ketemu lah sama Kang Gunggun. Kata Kang Gunggun, iya teh gula naon, gula beureum di Renceng. Enggak, sebenarnya bawa ke orang ke Bandung ya. Saya bawa ke Bandung ya gula ini. Ya, bawa aja. Laku tuh. Laku Kang Gunggun di Bogor. Wah, iya jangan ke Bogor ya Kang Gunggun. Nah, gitu. Laku ini buat ke Bogor Kang Gunggun ya. Ternyata Kang Gunggun kan termotivasi kan. Iya, betul, wah, ini betul, produk betul. baru ini belum ada orang yang bikin kayak gini kan. Ya. Inovasi lah. Iya, inovasi kan gitu. Padahal saya menderita dan basa-basi waktu itu. Laku saya bilang, dibawalah sama Kang Gunggun kan. Dibawa sama Kang Gunggun ke Bandung, laku. Nah Kang Gunggun bilang, Kang Ahen, Kang Agus ngobrol aja Kang Agus we, soalnya ini mah level distributor. Saya kesana lah, saya ketemu dengan laku di Bandung, sampai biru itu Bandung itu, waduh ceritanya. Sampai Bandung itu laku banget, sampai ada namanya Kang Sadam di Cikalong waktu itu, Kang Sadam, sampai Kang Sadam bilang gini, pokoknya produksi we gula beremah, entong waka di perean, kirim terus selama saya tidak bilang stop. Sahur Kang Sadam. Kang Sadam. Dia jualan di Bandung. Di Bandung, dia punya gudang di Cikalong. Bandung Cikalong kan? Ada. Dia punya gudang Cikalong. Kalau dari Padalarang mah belok kiri. Oh, itu, iya. Cikalong Wetan. Iya. Nah, itu di situ. Berarti masuknya itu Kabupaten Bandung Barat? Iya. Masuknya. Makanya Kang Sadam, mudah-mudahan orang tiasa pendak deui. Ketemulah sama Kang Sadam, suruh ngirim terus-terusan. Dan alhamdulillahnya ternyata begitulah Allah itu jangan mengatur hasil ternyata kita itu, tapi yang harus kita atur itu adalah improvisasi kita, gimana caranya kita berusaha tanpa harus mengendalikan hasil atau mengatur bagaimana hasil itu sebenarnya. Yang penting mah ikhlas aja gitu, terus semangat. Akhirnya saya nawar-nawarin di Bogor, tapi lakunya malah di Bandung dibawa oleh orang lain gitu, oleh Gunggun. Gula merah itu. Dan sampai hari ini ya ibaratnya nggak semua ya, kalau di Bandung kalau gula merah Renceng ya Ahen sampai hari ini, dan pelanggan kita banyak. Akhirnya lakulah sampai hari ini di Bandung gula merahnya. Dari Kang Sadam, kemudian saya ada distributor namanya Pak Bambang, juga orang Bandung di Cibiru. Assalamualaikum Pak Bambang, terima kasih atas kebaikannya dulu sampai saya ditempatkan gudang di dekat gor bulu tangkis. Dia kan Pak Bambang ini orang hebat, punya orang hebat lah, jadi punya bangunan banyak, kerjasama, saya dikasih gudang di situ sama Pak Bambang ini. Nah, akhirnya alhamdulillah lah gula merah Ahen awal pertama bisnis kita lancar dengan perjuangan. Ya mungkin sekarang ini saya bisa menentukan perjuangan saya, jadi makanya jangan terlalu pesimis lah, karena perjuangan itu sebetulnya pada akhirnya tidak akan sebanding dengan hasil kalau kitanya ikhlas. Betul. Nah setelah itu kan gula Renceng itu sampai sekarang tetap diproduksi. Dan mungkin makin meluas jangkauannya. Iya. Ini apa masih sekitar Jawa Barat atau sudah keluar? Gula Renceng ini? Kalau gula Renceng ini masih sekitar Jawa Barat, Pekanbaru dan Papua. Papua, kita ada kirim ke Papua. Itu ongkir mungkin harga jadi ini ya? Oh iya, tinggi. Kalau di Papua kan mahal-mahal. Mahal-mahal. Iya, mahal-mahal. Jadi
Ongkir Pak Nur yang pelanggan kita ada namanya Mas Nur yang bayar ya. Marketing mungkin beliau ya. Bukan, dia itu yang jualan di belinya? sana. Oh, yang Ya, beli di sana. Kita jual ke sana. Cuman memang kalau gula rencengnya memang tidak merambah kemana-mana, tapi dari gula renceng ini kita modifikasi produk. Ada gula cair, ada gula kristal, kita modifikasi produk. Yang sampai ke luar negeri itu malah gula cair sama gula kristal. Ke luar negeri maksudnya? Ekspor. Ekspor. Ke daerah? ke Dubai, ke Australia, ke Taiwan, kita ada, ke Malaysia juga ada, kita ada. Merek Ahen itu. Kalau ke Dubai kita merek Ahen, kalau ke Taiwan merek Taiwan, dirubah di Bogor. Jadi kita pakai broker ya. Jadi kita ekspor langsung enggak, kita pakai broker. Jadi nyampe ke Bogor, di gudangnya itu dirubah. Jadi mereknya tetap Ahen, tapi bahasa Taiwan. Oh, ya, itu bahasa China. Ada merek dia juga ada. Gitu. Sama kayak gula cairnya kita ada ke Australia. Gitu. Teman sering ngasih tahu, sih ngirim foto. Wah ini gula Ahen ada di Australia gitu. Nah, sebenarnya kan produk unggulan sekarang dari PT Ahen Anugerah Indonesia ini apa nih yang penjualannya kenceng ya, omsetnya besar di perusahaan ini? Kan tadi kan sembako banyak banget ya. Ini apa nih? Yang sekarang lagi mengungguli semua produk itu minyak goreng. Oh, minyak goreng. Minyak goreng ketika ada aturan pemerintah bahwa minyak goreng kita keluar ya. Nah, justru saya itu menjadi titik balik bagaimana saya harus bangkit dan barang produk saya memiliki idealisme yang tinggi gitu. Walaupun kan minyak goreng itu murah misalnya kata pemerintah, sementara minyak premium nggak bisa gitu. Cuman kan prinsip saya gimana caranya kita tidak bersaing jualan itu, jangan bersaing. Tapi kita ini menjadi partner dengan kompetitor kita gitu. Sekarang sih yang lagi omset rame minyak goreng kan, minyak goreng rame banget. Sampai nggak ada stok. Itu minyak goreng kan saya lihat mereknya kok ada beberapa merek gitu. Ada. Kita minyak goreng ada merek Ahen, itu persembahan saya untuk orang tua saya, brand Ahen. Ada merek Bunda. Minyak goreng Bunda itu juga persembahan saya buat orang ibu saya almarhum. Ada juga merek Pepi, itu saya ambil inspirasinya dari nama anak saya yang perempuan yang nomor 1. Siapa namanya? Namanya Thalita Belva Farel. Nggak nyambung ya? Nggak nyambung kan? Nggak nyambung. Jadi anak saya itu namanya Thalita Belva Farel. Waktu kecil dia tidak bisa menyebut namanya sendiri, kan nama panggilannya Farel. Nah, dia nama panggilnya Pepe. Jadi dia nggak bisa ngomong Farel, Pepe. Ini sama Pepe, sini sama Pepe gitu kan. Saya lagi ngeliat anak saya. Karena masih kecil ya. Iya, masih kecil. Jadi suara bahasanya belum jelas. Cadel kan gitu. Pepe. Saya lihat ini kayaknya kalau dibikin merek bagus ya, saya bilang. Tapi nggak mungkin mereknya Pepe. Saya bilang gitu kan. Ya kan, nggak mungkin saya mereknya Pepe. Akhirnya saya diskusi dengan tim manajemen, dengan direktur. Saya diskusi. Coba tulis PEPY. Pepi kan gitu. Pemahaman saya kan dibacanya Pepe karena PEPY kan. Cobalah tulis PEPY. Akhirnya coba cek apakah ini jelek atau enggak. Ya, terus di hakinya ada atau enggak. Ternyata dicek nggak ada. Akhirnya keluarlah minyak Pepi. Sebenarnya kita tuh pinginnya Pepe dipanggil masyarakat. Iya. Tapi masyarakat manggilnya Pepi. Pepi. Karena saya nggak pakai E lagi, jadi PEPY gitu. Jadinya Pepi. Yang membedakan 3 brand minyak itu apa? Kok dibeda-bedain mereknya? Iya. Kalau Bunda ini khusus untuk ekonomi ya, masyarakat yang memilih lebih ekonomis karena dia kan bentuknya rencengan, harganya minyak walaupun naik turun bagaimana harganya tetap di posisi 1.000 sampai 2.000 gitu. Itu Bunda. Gitu. Segmen pasarnya yang beda. Kalau Pepi ini kan segmen pasarnya premium, jadi minyaknya itu isinya 1 liter. Nah, kalau Ahen itu segmen pasarnya menengah karena isinya 900 mili. Sebetulnya secara isi sama, mengandung vitamin A juga sama karena kan aturan pemerintah minyak goreng harus mengandung vitamin A. Hanya segmen pasar aja yang dipilih. Ternyata ketika Pepi keluar terus Ahen keluar, malah Ahen lebih nyali Pepi sekarang. Laku, Ahen lebih laku karena mungkin nilai keekonomisan masyarakat lebih membutuhkan nilai keekonomisan karena selisih 100 mili dan harganya langsung drastis turunnya. Itu bedanya aja lah segmen pasarnya. Itu dari intinya strategi lah ya. Strategi yang kalau sekarang ngomongnya strategi, kalau dulu kan nggak tahu strategi. Anabel kalau saya sistem dagang itu jualan itu pakai Anabel.
Analisa gembel. Oh, kirain Anabel itu apa? Anabel. Analisa gembel. Oke. Lihat, bidik, oke, tembak. Lihat, bidik, oke, tembak gitu. Jadi kalau bahasa sekarang katanya leadership itu butuh spin. Keakurasian kan, tapi Oke. dengan koridor keakurasian. Ya, saya rasa kalimat itu betul bahwa leadership itu butuh spin. Tembak gitu kalau ada peluang gitu. Gitu. Nah, terus Kang, ini saya sekarang ingin menggali perihal keaktifan Kang Ahen di LPPCNU Kota Sukabumi. Nah, ini gimana Kang awalnya Kang? Akang ini bisa terpilih sebagai ketua LPPCNU ini. Memang kalau dilihat dari masa lalu, ya saya memang keluarga NU. Dari kakek saya, kakek ibu saya memang dari keluarga NU. Terus juga menikah dengan istri, ibu saya juga, ibu dari istri saya juga keluarga NU gitu. Memang ada sejarah dari keluarga NU. Jadi pertamanya Kiai Haji, kebetulan saya aktif sebelum di NU, saya aktif ngurus ini di sini. DKM. Saya DKM Masjid Kelurahan, Kang. Alhamdulillah dipercaya sama masyarakat DKM Masjid Kelurahan. Kemudian saya juga ada mengelola Keluarga Langit. Saya punya keluarga namanya Keluarga Langit gitu. Apa itu Keluarga Langit? Keluarga Langit itu apa ya namanya? Saya punya anak yang non biologis lah dari istri saya. Anak lah gitu. Orang tua asuh. Ya, gitu. Orang tua asuh. Nah, disebutnya anak langit. Keluarga Langit. Keluarga Langit. Iya, itu yang memberi nama anak-anakku semua itu. Apa? Keluarga apa kita ini? Terus di bahasa Inggris kalau nggak salah Sky Family gitu kan. Sky Family. Saya bilang, jangan, kita pakai bahasa Indonesia aja. Ya udah Pak, kita Keluarga Langit. Ada grupnya Keluarga Langit. Jadi kalau ada masalah sekolah, masalah apa dia mau curhat, itu buat ke saya sebagai orang tua. Nah, lama-lama saya ditawarin dulu nih jadi ketua partai awalnya. Nggak langsung jadi ketua LPNU. Ketua partai. Sebutin aja. Sebutin. Apa-apa. Saya ditawarin jadi ketua partai PKB di sini. Oh, Partai Kebangkitan Bangsa. Iya, sama Pak Ketua waktu itu Pak Hafid ya. Silaturahmi datang ke rumah nawarin. Cuman waktu itu saya, aduh gimana ya jadi ketua partai belum gitu kan. Siap, iya, belum ada gambaran. Nah, saya belum berjodoh. Kemudian datanglah ketua PCNU, kan awalnya begitu. Datang ketua PCNU, kebetulan ketua PCNU itu ternyata satu kelas sama istri. Di waktu sekolah di MTS katanya. Oh, di MTS. Di MTS. Datanglah ke sini, ya intinya ke-NU-an saya harus diaplikasikan, diwujudkan di NU itu sendiri gitu. Walaupun keluarga saya keluarga NU. Nah, akhirnya singkat cerita gabunglah saya di NU dan di SKK gitu. Sebagai ketua LP PCNU Kota Sukabumi sampai hari ini di SKK. Nah, program apa Kang? Gebrakan. Nah, ini sebenarnya maksudnya LPPCNU sebelum Akang ini bagus, produktif atau bagaimana? Nah, terus Akang bikin program seperti apa? Nah, yang pertama saya masuk, saya mempelajari dulu dari struktur organisasinya dulu. Saya pelajari apa tugas-tugas saya, apa SOP saya. Apa yang harus saya lakukan kan saya pelajari dulu dari ADART ya gitu. Saya pelajari ADART, di situ tertulis, saya hafal sampai sekarang. Di situ tertulis bahwa Lembaga Nahdlatul Ulama adalah lembaga yang ada di bidang perekonomian dan memberikan kebijakan di bidang ekonomi kepada warga Nahdliyin, seperti itulah bahasanya. Saya melamun waktu itu, ini saya jadi ketua LPNU tapi menjadi pemberi kebijakan waktu itu kan. Tapi oke lah, saya jalankan dulu. Saya bikin tim waktu itu, saya ketua, saya bikin sekretaris, saya bikin bendahara. Nah, pada saat itu katanya tidak usah ada bendahara. Iya. Nah, di situ saya, aduh bentar, ini bisnis masalah ekonomi tapi tidak ada bendahara kan waktu itu. Tapi oke lah, kita jalankan lagi. Saya bikin waktu itu Nutujar waktu itu alhamdulillah Pak Kiai Juhadi datang ke kami untuk meresmikan Nutujar, program Nutujar. Jadi program Nutujar itu adalah program distribusi barang khususnya warga Nahdliyin untuk warga Nahdliyin, umumnya masyarakat biasa, bukan non warga Nahdliyin, tapi untuk masyarakat umum gitu. Jadi
Saya bikin itu programnya. Jadi siapa dari NU yang punya produk silahkan gabung, kita jual bareng, kita jual distribusi supaya NU memiliki ada kontribusi lah kita ke NU kan. Cuman ya itu tadi pemahaman saya tentang lembaga perekonomian ini masih diperdalam lagi. Karena bukan berarti kalimat di situ tidak bagus, bukan. Jadi para pemimpin kita di PBNU ini membuat kalimat yang kita sebagai generasi NU, anak muda NU harus menerjemahkan menjadi wujud real gitu. Nah, menjadi wujud real. Nah, saya kerjakan itu. Alhamdulillah Pak Kiai Juhadi meresmikan, Pak Wali Kota Sukabumi meresmikan. Ya, cuman tadi itu semua harus dievaluasi. Karena ketika kita berbicara bisnis itu kan semua aspek ada di situ. Betul. Iya kan. Semualah, nggak usah saya ceritakan, semua aspek ada di situ. Jadi saya sih tidak mengatakan bahwa ini gagal, ini tapi harus dievaluasi. Betul. Nah, saya juga penyediaan barang waktu itu saya nyediain minyak goreng, saya nyediain beras, alhamdulillah lancar. Hanya sekarang yaitu intinya perlu dievaluasi. Betul. Itu yang saya lakukan. Yang kedua saya melakukan pendataan. Yang ketiga juga ya ibaratnya mari kita menjadi karakteristik dan jiwa baru di KNU-an dunia digitalisasi dan informasi saat inilah gitu. Nah itu. Nah, jadi intinya gitu Kang Agung. Jadi saya udah membuat beberapa program, yaitu tadi dari semua program itu harus dievaluasi kembali. Gitu, dievaluasi. Karena itu tadi nggak ada bendahara, ya bingung juga. Tadinya saya ingin begini Kang Agung. Ketika saya bikin ide di PCNU, saya ingin ide saya itu hak patennya dan hak kepemilikannya NU gitu. Cuman regulasinya saya bingung gimana ini caranya gitu. Saya pengen saya ada ide, ada entitas, ada pemikiran, tapi ya itulah untuk NU. Jadi supaya nanti bisa estafet. Jadi kalau misalnya saya ada ide, ada pemikiran terus saya tarik lagi ke perusahaan saya, ya saya tidak bisa mempersembahkan apa-apa untuk NU gitu. Jadi sampai saat ini ya saya terus mendukung perkembangan ekonomi NU. Ya mudah-mudahan Allah membimbing saya menciptakan sesuatu yang bisa diestafetkan nanti ke depan gitu. Ya itulah di Kota Sukabumi. Tapi ini ide dari Kang Ahen ini saya rasa ini harus kita aplikasikan di LPPWNU Jawa Barat. Jadi ini mudah-mudahan nanti sahabat ngopi nih, mudah-mudahan ya ini dari hasil obrolan ini kita nanti ada sesuatu program ya, sesuatu langkah Kang ya di LPPWNU ini bisa apa yang menjadi buah pikiran dari Kang Ahen yang ingin direalisasikan ini bisa direalisasikan di LPPWN Jawa Barat. Itu Kang ya. Mudah-mudahan. Karena gini kan prinsipnya kalau pemahaman saya begini. Ini kan kopi. Ini kan gelas. Gelas. Kemampuan gelas ini kan mungkin hanya bisa menyeduh kopi, menyeduh es. Betul. Untuk menuangkan air putih. Nah, jadi ketika ini yang akan dituangkan nasi goreng atau soto misalnya mungkin nggak masuk. Ya. Jadi pemahaman saya begini, untuk rekan-rekan yang ada di di PC jangan putus asa ya. Betul. Gitu. Karena apa? Setiap wadah itu memiliki kecocokan dengan apa yang akan kita tuangkan. Betul, gitu kan. Betul. Nah, ketika saya diskusi di PW, saya melihat PW ini seperti wajan. Bisa pakai masak nasi goreng, bisa dipakai ngukus, bisa dipakai naro es juga bisa dalam jumlah banyak gitu. Jadi saya ngelihat PWNU ini wajan gitu. Jadi ketika kita tuangkan, curahkan semua di sini akan terwadahi gitu. Jadi bukan apa-apa. Setiap wadah itu memiliki kemampuan daya tampung. Betul. Daya tampung. Begitupun dengan organisasi, dengan perusahaan itu memiliki daya tampung. Jadi buat rekan-rekan yang memiliki ide-ide dan jangkauan, kita sama-sama diskusikan di PW gitu. Kita sama diskusikan di PW karena PW ini besar luas, wadahnya. Se-Jawa Barat. Iya, wadahnya luas. Dan bahkan kalau ini bisa terrealisasi, ini bisa mewadahi juga PC-PC se-Jawa Barat itu kan? Betul. Tidak hanya Kota Sukabumi kan. Betul. Gitu ya? Jadi seperti ini, Kang Agung, seperti saluran listrik ini kan. Kalau dari kabel utama kan gede itu setrumnya. Nah, makanya di tiap rumah ada KWH, ada alat-alat supaya yang masuk ke dalam rumah itu sesuai dengan porsinya. Nah, ide besarnya tarik ke PWNU, dari PWNU nanti disalurkan sesuai dengan kapasitasnya ke PC masing-masing. Nah, seperti itu. Seperti itu pemahaman saya seperti itu. Apalagi kalau misalnya kita lihat sambutan-sambutan ketua PB kita kan gitu. Itu banyak kalimat-kalimat yang
seharusnya kita sebagai generasi NU mengurai. Betul. Mengurai, apalagi di tingkat akademisi itu harus menjadi beberapa bab harusnya gitu kan. Seperti kalimat saya sampai hafal bahwa yang kata Pak Kiai Ketua PB, saya ingat itu waktu Rakernas ya, Gus Yahya. Iya, beliau mengatakan begini. Yang dibutuhkan oleh MPNU itu adalah bagaimana MPNU ini menjalin kemitraan yang menguntungkan dan bermartabat. Itu sampai saya apa? Menjalin kemitraan. Menjalin kemitraan yang saling menguntungkan dan bermartabat. Mohon maaf kalau ada kata yang kelewat ya. Tapi intinya itu. sampai saya pulang dari Rakernas, saya pikirkan ini kalimat yang kita sebagai generasi NU harus menjabarkan kembali. Berarti ketika kalimat itu, pemahaman saya, mohon maaf Pak Kiai kalau salah ini. Kita harus memiliki kerjasama yang menguntungkan dan bermartabat. Di sini berarti kesadarul. Iya. Aturan. Aturan, harus ada aturan. Sehingga tidak sekedar warga Nahdliyin berbisnis, bagaimana itu bisa ada kebijakan kebersamaan, kerjasama yang menguntungkan dan bermartabat yang ada rule-nya. Betul. Gitu. Makanya yang saya pikirkan saat ini, NU ini kita butuh entitas. Betul. Kita butuh entitas, apakah itu perusahaan, apakah itu brand. Yang penting bagaimana caranya LPNU ini punya entitas. Karena begini, pemahaman saya bahwa NU ini adalah memberikan kebijakan ekonomi kepada warga Nahdliyin. Nah, saya bertanya kebijakan ekonomi seperti apa? Itu yang saya tidak menyalahkan kalimat itu, tapi saya bertanya kepada diri sendiri, kebijakan ekonomi seperti apa? Nah, saya telah oke. Sebelum kebijakan itu ada, kita harus memiliki kerangka kebijakan. Nah, kerangka kebijakan yang didasari oleh 1, ketertarikan, 2, keuntungan, 3, baru keterikatan. Nah, kebijakan ini bisa keluar ketika kita sudah ada keterikatan. Baru kita bisa memberikan kebijakan. Dan setelah keterikatan memberikan kebijakan ke bawah, baru kita bisa melobi kebijakan ke atas. Betul. Karena yang bawah kita sudah pahami. Jadi ada bahan untuk ke atas gitu. Jadi saya ingin membangun bagaimana kebijakan ini memiliki ketertarikan, memiliki keuntungan dan memiliki keterikatan gitu. Nah, hanya saya masih terus harus mempelajari ADART LPNU. Saya pelajari terus dan saya buka. Ternyata poinnya ada di pasal 9 nomor kalau nggak salah huruf F, E dan F kalau nggak salah ya waktu itu saya. Ada RTNU. Iya, saya pelajari di situ kan ada di situ. Tapi tetap kita harus mulai dari situ. Ya kita harus memiliki entitas lah. Mungkin bekerjasama dengan lembaga lain. Kenapa entitas? Saya pikir entitas itu kan asnya, tapi kita nanti orbitnya itu tidak terlepas dari as itu gitu. Betul. Jadi entitas itu adalah as. Pengeluar kebijakan adalah LPNU dan ketika mengorbit bisnis itu tidak terlepas dari as itu gitu. Betul. Sebagai contoh misalnya saya menciptakan brand Laila, saya sudah bicara silahkan dihakikan oleh NU. Nah, ketika itu sudah terjadi dihakikan oleh NU atau LPNU atau apalah, yang penting saya mempersembahkan itu sebagai entitas. Nanti ketika ada produk-produk UMKM dimerekin, di brand lah Laila. Nah, NU membantu apa? Membantu pemasaran, membantu permodalan, mengkomunikasikan, mengkolaborasikan, mengkerjasamakan. Itu nanti balik lagi ke NU. Tapi entitasnya betul-betul bahwa itu adalah NU atau LPNU gitu. Nah, sehingga ketika bisa mengkolaborasikan kan baru kita bisa mengeluarkan kebijakan. Betul. Gitu. Ya, saya nanti insya Allah saya bikin merek Laila. Saya akan buat percontohan dengan Kang Agung, dengan tim semua, bagaimana Laila itu menjadi entitas dan mengorbitnya adalah mengorbit di NU. Betul. Mengorbit di NU. Sehingga saya terinspirasi juga bahwa kita ini banyak LPNU ini udah jadi pengusaha, Kang Agung. Nah, banyak udah menjadi pengusaha hebat, tapi gimana caranya kita mempersembahkan gitu. Karena Nutujar ini yang dibentuk sama Pak Kiai leluhur kita itu 1918. Ini kan bukan menggabungkan, bersama-sama gitu. Karena di era modern ini kita tidak sedang menggabungkan ekonomi melawan penjajah. Betul. Bagaimana sekarang kita menggabungkan pemikiran-pemikiran kita dalam entitas ekonomi di LPNU justru untuk melawan penjajahan kemiskinan
Ya. Jiwa-jiwa kemiskinan kita, jiwa-jiwa kurang optimisme kita lawan dengan kebersamaan di dalam berekonomi. Karena kalau mau perang mah udah nggak ada sekarang. 1918 bersatu itu karena memang ngelawan penjajah, ngelawan regulasi penjajah. Kalau sekarang nggak, justru kita negara tenang, kita harus bergabung, menciptakan sebuah entitas, disepakati bersama. Sudah, disitulah kita tawafnya, orbitnya di situ. Kita di situ aja tawafnya. Makanya saya kemarin juga pernah diskusi, minyak goreng AN nggak usah dijual di NU, nggak apa-apa. Tapi justru saya ingin menciptakan sebuah entitas baru. Bahkan saya cerita ke Pak siapa ya, lupa waktu itu, kalau Laila ini lahir, ya sudah di Bandung ini semuanya Laila, minyak Laila. Supaya apa? Supaya Sejabar mungkin. iya. Tidak hanya Bandung. Tidak hanya Bandung. Supaya apa? Orbitnya di NU gitu. Orbitnya dia. Nah itulah yang ingin saya punya mimpi, bagaimana di NU ini kita semua sudah berekonomi, sudah banyak, saya yakin banyak yang jadi bos-bos, yang usahanya lancar, tapi yuk mari sama-sama kita buat entitas, buat sebuah as, bagaimana ada ekonomi yang memang orbitnya di sini. Betul. Di situ di NU lah, di LPNU betul khususnya. Sehingga nantinya ke depannya betul LPNU ini bisa mengeluarkan kebijakan gitu, mengeluarkan kebijakan dan melobi ke atas. Baik, teman-teman semua, sebenarnya ini masih banyak hal ya yang ingin saya dapatkan ya, yang ingin saya gali dari sosok Kang Agus Ahen ini ya, sosok pengusaha muda inspiratif Jawa Barat dengan sembakonya. Bahkan ini ada satu bisnis baru yang sudah di launching kemarin, yaitu motor listrik ya oleh Kang Ahen. Cuma sayang banget waktunya belum bisa kita gali saat ini. Yang mudah-mudahan Kang, saya minta waktunya lain kesempatan kita bisa ngobrol perihal motor listrik ya, seperti itu. Baik Kang, mungkin yang terakhir Kang, minta closing statementnya Kang untuk sahabat-sahabat ngopi yang ada di rumah. Oke. Jadi begini, terima kasih, saya sudah ada di lingkungan yang tepat. Saya sudah ada di lingkungan Nahdlatul Ulama, yang intinya saya berterima kasih banyak belajar kepada para kiai, para ustadz, para kesepuhan, para dosen di sana kan. Alhamdulillah. Mungkin ini closing statement dari seseorang yang tidak memiliki banyak ilmu, gitu. Hanya senantiasa bagaimana ketemu dengan orang itu guru, ketemu dengan peristiwa adalah guru, ketemu dengan kejadian juga adalah guru. Ya, mari kita sama-sama membangun tatanan ekonomi yang bermartabat dan saling menguntungkan. Saya punya sesuatu, jadi kalau mau sukses itu harus punya Pajero dulu. Apa tuh Pajero? Kalau nggak punya Pajero agak susah suksesnya kayaknya nih. Jadi Pajero itu adalah P-nya itu harus percaya diri. Iya. Kita harus percaya diri bukan terhadap diri yang kita akui, tapi terhadap pemilik diri ini. Kepada Allah. Iya, kita harus punya kepercayaan diri. Kepercayaan diri pada dirinya. Nah, disinilah yang harus kita gali. Kita harus memiliki kepercayaan diri. A-nya itu adalah antusias. Jadi, apapun yang kita kerjakan, antusiaslah. Mungkin kalau bahasanya ikhlaslah. Jangan mengatur hasil, gitu. Karena kita ini mempersembahkan yang terbaik dan yang baik buat sesama, bukan tentang kebaikan buat kita. Jadi dengan antusias ini, masalah besar bisa menjadi kecil, masalah kecil juga bisa kita hadapi. Jadi kita harus antusias, apalagi di era digitalisasi dan informasi saat ini. Kemudian J-nya jujur, gitu. Kita harus jujur. Antusiasnya ada, tapi kejujurannya tidak ada. Kita harus jujur, gitu. Ya, kejujuran itu pemahaman saya bukan tentang saya jujur ke Kang Agung, karena saya jujur ke Kang Agung bisa saya kemas sedemikian rupa, tapi bagaimana kita jujur terhadap diri sendiri. Gitu. Itu yang paling sulit, karena kejujuran terhadap diri sendiri itu kan nggak terlihat sama orang lain, tapi hanya terlihat sama kita. Nah, jadi kita sama-sama belajarlah jujur kepada diri kita sendiri. Kadang-kadang kan kita sebetulnya sering nggak jujur terhadap diri kita sendiri, gitu kan. Tapi tampilannya malah tampilan jujur ya, Kang Agung, kayak gitu. Kemudian juga E-nya adalah empati. E-nya adalah empati. Kita harus merasakan sebelum kita merasakan yang sesungguhnya. Tidak perlu merasakan sakit sebelum harus disakiti dulu, gitu. Misalnya tidak perlu merasakan susah tapi harus susah dulu.
Ya, intinya kita harus empati terhadap siapa, terhadap lingkungan sekitar, terhadap saudara, terhadap karyawan, juga terhadap lingkungan. Ya, termasuk kucing mungkin ini. Iya, banyak kucing di sini. Iya, harus empati kita gitu. Dari E ya, Iya. R-nya itu adalah rendah hati. Rendah Nah, hati. jadi ketika rezeki kita berubah, ketika bukan kehormatan, penghargaan orang lain terhadap kita berubah, tetap kita harus menempatkan rendah hati itu di atas segala-galanya. Gitu. Jadi jangan ada rezekinya berubah, sifatnya berubah, ngobrolnya berubah, karakternya berubah. Saya sih konsepnya tidak begitu gitu. Yeah. Kalau bisa mudah-mudahan Allah melindungi saya. Ya R-nya itu adalah bagaimana kita tetap rendah hati dalam keadaan apapun, gitu. Dalam keadaan maju, dalam keadaan mundur, dalam keadaan sepi, dalam keadaan ramai, kita terus tetap rendah hati. Yang kedua adalah O ya. Yang O-nya itu adalah optimis. Nah, jadi apa yang kita lakukan jangan dihukumi kejelekan. Misalnya begini, saya berbisnis, ketika berbisnis tapi di dalam hati ada keraguan-raguan, sayang, gitu. Jadi harus optimis. Optimis itu kalau pemahaman saya itu bagian dari iman. Bagaimana kita percaya kepada sesuatu yang belum terjadi. Nah, tapi kepercayaan itu harus baik-baik. Betul. Gitu. Bagi dari makanya O-nya itu adalah optimis. Bagaimana kita tetap selalu optimis. Karena optimis ini kan menularkan frekuensi kebahagiaan. Begitu. Saya sering di perusahaan yang namanya juga manusia. Saya juga ada manusianya. Kok ada manusianya? Emang saya aslinya apa ya? Curiga nih jadinya. Ada manusia ya. Ya saya juga manusia biasa gitu. Ya masalah ada, semua ada. Tapi ketika optimisme saya hilang, saya ketemu sama karyawan saya itu kerasa. Jadi optimisme itu nular seperti frekuensi gitu. Jadi harus optimis lah gitu. Harus yakin. Apalagi kita di Nahdlatul Ulama, tentunya banyak para kiai sepuh yang memberikan saran dan pemahaman kita yang sebetulnya itu adalah intinya bagaimana kita optimis gitu. Kerjakan saja. Jangan menghukumi bahwa ini mau gagal, mau enggak, mau rame, mau enggak. Karena begini, kalau ditarik ke dalam logika, tentunya harus lebih banyak lagi orang yang berhasil. Tapi kenyataannya tidak. Macam-macam ya, seperti itu. Jadi pesan saya, kita sama-sama harus memiliki Pajero. Kalau mau sukses, ya harus memiliki Pajero. Satu, percaya diri. Kedua, A-nya antusias. Yang ketiga, jujur. E-nya empati. Yang kelima, rendah hati. Yang keenam, optimis. Jadi milikilah Pajero supaya kita bisa sama-sama menjadi ekonom atau ahli ekonomi atau menjadi pengusaha yang luar biasa. Terima kasih. Bukan Pajero kendaraan ya. Bukan. Tapi bisa Kang. Tadi kata Kang Ahen tadi kan kita harus memiliki Pajero untuk bisa mendapatkan Pajero. Iya. Kang, terakhir karena ini Pilpres Kang. 2024 Pilpres ini terakhir. Ada 3 pasang calon. Ya. 01, 02, 03. Iya nu berat. Jangan dijawab Kang. Jangan. Nanti jawabnya di bilik suara tanggal 14 Februari 2024. Sekian. Terima kasih pada sahabat-sahabat Kompi yang telah menyimak edisi kali ini dengan Kang Ahen, luar biasa. Ini masih ada Kang pembahasan tentang motor listrik ya. Amin. Nanti mudah-mudahan kita akan ada part kedua dengan Kang Agus Ahen dan mudah-mudahan dengan part-part selanjutnya. Amin. Oke, sekian. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Wala'afu minkum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang, makasih Kang. Sama-sama.